Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam senja Ramadan, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita di hari-hari kita dan di waktu-waktu kita selama Ramadan tahun ini, dan semoga kita golongan orang-orang yang berhasil yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita sudah berada di dekat penghujung akhir bulan Ramadan. Di hadapan kita tinggal beberapa hari lagi berjumpa 1 Syawal, di mana kaum muslimin akan melaksanakan zakat fitrah sebagai penyempurna di dalam ibadahnya yang bersambung dengan bulan suci Ramadan ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara ringkas tentang zakat fitri, di mana disebutkan bahwasanya dinamakan zakat fitri dikarenakan tajibu inda fitrin nas minas shaum Ramadan. Dikatakan zakat fitri atau zakat fitrah dikarenakan diwajibkan umat manusia melaksanakannya karena manusia selesai daripada melaksanakan puasa Ramadan. Karena selesainya kita pelaksanaan puasa Ramadan, diwajibkannya itu sebuah zakat, maka dinamakanlah zakat fitri. Dan dinamakan juga zakat fitri karena pembebasan atau penghapusan daripada kelalaian atau kekeliruan kita selama bulan suci Ramadan. Dan dikenal juga dengan sebutan zakat badan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafas wa ta'matun lil fuqara'i wal masakin. Nabi Muhammad SAW mengucapkan di dalam nasihatnya, zakat fitri itu adalah mensucikan orang-orang berpuasa daripada perkara-perkara yang kotor dan memberikan makanan untuk orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Maka dari hal ini kita mengetahui bersama bahwa zakat fitri adalah hukumnya wajib, sebagaimana kesepakatan para ulama tentang kewajiban zakat fitri yang datang dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan telah mewajibkan zakat fitri. Faradur Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'alan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri kepada seluruh umat manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu-waktu mengeluarkan zakat fitri, ulama membaginya menjadi 5 waktu. Yang pertama dikenal dengan waktu wujub, waktu wajib orang mengeluarkan zakat fitri, yaitu ketika seseorang mengalami masa Ramadan dan masa Syawal, walaupun hanya beberapa saat. Seseorang yang mengalami masa Ramadan dan masa Syawal, walaupun waktu yang singkat, waktu yang hanya sesaat, maka dia telah wajib untuk melaksanakan zakat fitri. Maknanya apabila seorang manusia lahir beberapa waktu sebelum datangnya
1 Syawal, yaitu terbenamnya matahari pada akhir Ramadan, atau kita mengenalnya dengan malam takbiran. Sebelum azan maghrib berkumandang di malam takbiran, seorang umat manusia lahir ke alam dunia ini, ataukah seorang umat manusia masuk Islam, ataukah seorang manusia menikah, maka dalam hal-hal yang semacam ini dia mengalami 2 masa, beberapa saat di bulan Ramadan dan sampai umurnya sampai berjumpa bulan Syawal. Semisal contoh anak yang lahir setengah jam sebelum matahari terbenam, ataukah seorang manusia yang masuk Islam setengah jam sebelum matahari terbenam, ataukah seorang wanita yang dinikahi setengah jam sebelum matahari terbenam, maka bagi ayah wali anak kecil tersebut dan bagi orang Islam tersebut dan bagi seorang suami pada istri tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitri karena telah mengalami 2 masa. Pun begitu juga sebaliknya, apabila seseorang hanya mengalami 1 masa saja, masa Ramadan saja ataukah masa Syawal saja, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat fitri. Semisal contoh setengah jam sebelum terbenam matahari di malam takbiran, atau setengah jam sebelum datang 1 Syawal dia meninggal, maka dia hanya mengalami masa Ramadan saja, dia tidak menjumpai masa Syawal, maka tidak ada kewajiban untuknya mengeluarkan zakat fitri. Atau contoh yang lain, naudzubillah min dzalik, setengah jam sebelum datang masa fitri dia diceraikan atau dia kafir, maka tidak ada kewajiban untuk zakat fitri atasnya. Atau sebaliknya dari itu juga, seorang yang lahir setelah matahari terbenam, seorang umat manusia lahir setelah matahari terbenam di malam takbiran atau di tanggal 1 Syawal, lalu seorang masuk Islam setelah matahari terbenam, seorang wanita dinikahi setelah matahari terbenam di tanggal 1 Syawal, maka bagi ayah dari anak kecil yang baru lahir itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Bagi umat Islam yang baru masuk Islam itu setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Dan bagi seorang suami yang menikahi istrinya setelah terbenamnya matahari tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri atas nama suaminya, namun atas nama pribadi wanita tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, yakni dibebani menjadi tanggung jawab kepada ayahnya. Nah, lalu ada waktu yang kedua di dalam pembahasan tentang waktu-waktu zakat fitri, yaitu waktu fadilah, waktu yang utama. Waktu yang utama, yang paling afdol, paling baik, paling bagus untuk mengeluarkan zakat fitri, yaitu yaumul Aid ba'da tulu'il fajr wa qabla salatil Aid. Wa afdalu ba'da salatil fajr. Paling utamanya seorang mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri adalah mereka orang-orang yang setelah terbenamnya terbitnya fajar sodik atau terbitnya fajar sodik di hari raya Idul Fitri sebelum pelaksanaan salat Id. Sebagian ulama mengatakan setelah pelaksanaan salat subuh. Ada sebagian lagi ulama mengatakan tidak perlu menunggu pelaksanaan salat subuh, begitu fajar sodik terbit maka sudah boleh masuk dalam waktu yang utama. Namun yang paling afdol setelah pelaksanaan sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, masa-masa inilah masa yang paling utama seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya. Lalu waktu jawaz, waktu diperbolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitrah, yaitu kapan? Min awal Ramadan. Dari awal masuk Ramadan sudah diperbolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitrah. Semisal contoh, dari tanggal 1 Ramadan dia sudah mengeluarkan zakat fitrah, sudah sah. Karena itu sudah masuk dalam waktu diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Waktul karaha, waktu dimakruhkan mengeluarkan zakat fitrah. Kapan hukumnya dimakruhkan mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu ta'khiruha an salatil Id ila ghurubisy syams. Yaitu seorang menunda zakatnya sampai setelah salat Id sebelum terbenamnya matahari. Dari setelah pelaksanaan salat Id sampai sebelum matahari terbenam
seorang yang mengeluarkan zakat fitrah di masa itu hukumnya makruh illa lima salatil ka intidaril gharib au faqir saleh. Kalau seseorang menunda karena menunggu orang fakir yang saleh atau menunggu orang fakir yang ada yang berhak menerima zakat, maka tidak dimakruhkan. Nah, seorang menunda zakatnya setelah sholat id. Kenapa dia tunda setelah sholat id? Karena nggak ada orang yang berhak menerima. Atau ada yang berhak menerima tapi menunggu yang lebih saleh, ada yang saleh yang ditunggu yang berhak menerimanya. Maka pelaksanaan setelah sholat id sebelum terbenam matahari di masa itu karena menunggu orang yang berhak menerima atau menunggu orang fakir yang soleh, maka tidak dimakruhkan. Dan waktu yang terakhir adalah waktu haram. Waktu haram seseorang mengeluarkan zakat fitrah. Kapan seseorang dihukumi haram mengeluarkan zakat fitrah? Ta'khiruha an yaumul id, yaitu setelah terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Setelah seorang mengeluarkan zakat fitrah setelah terbenamnya, maka hal itu hukumnya makruh. Hal itu hukumnya haram. Adapun kalau dia menundanya sampai terbenamnya matahari dikarenakan suatu udzur, semisalnya karena tidak ada harta untuk mengeluarkannya kecuali setelah terbenamnya matahari, atau tidak dijumpai orang-orang yang berhak menerima kecuali setelah terbenamnya matahari, maka keharamannya hilang dan mereka yang melaksanakannya setelah matahari terbenam dihitung sebagai qadha daripada zakat fitrah tersebut. Nah, lalu zakat fitrah ini atau zakat fitrah ini diwajibkan kepada semua, tajibu ala kulli muslim, kepada semua orang Islam, hurrin yamliku quta yaumul id wa lailatih, yaitu diwajibkan kepada seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang yang bebas yang memiliki makanan di hari raya dan di malam hari raya. Maknanya dia memiliki makanan pada hari raya Idul Fitri dan malam harinya, bukan malam takbiran tapi malam hari raya. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah lalu dia bukan seorang budak, memiliki makanan di hari raya dan di malamnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, lalu bagaimana kadar yang dikeluarkan? Berapa banyak kadar zakat fitrah yang dikeluarkan? Disebutkan bahwasanya dikeluarkan yaitu sa'an an kulli syakhs, mengeluarkan satu sa' setiap seorang. Yang dikenal dengan satu sa' itu arba'a amdad bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu sa' sama dengan 4 mud dari mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masa-masa saat ini di antara 2,5 sampai 3 kilo. Di antara 2,5 sampai 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,75, ada yang mengatakan 3 kilo. Sebagai bentuk ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hati, maka afdolnya mengambil yang terbesar yaitu 3 kilo. Daripada bentuk perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, ada kaidah. Sebelum kita membahas tentang kaidah, ulama telah menyebutkan bahwasanya di dalam yang dikeluarkan pada saat zakat fitrah berupa zakatnya itu adalah qutil balad, makanan pokok suatu tempat atau negara tersebut. Makanan pokok suatu tempat atau negara tersebut itulah zakat fitrah yang dikeluarkan. Maka ulama membagi beberapa keutamaan daripada bentuk zakat tersebut. Yang pertama adalah gandum, yang kedua kurma, yang ketiga susu, yang keempat anggur kering, dan yang kelima beras. Ini tingkatan daripada zakat fitrah. Kalau kita di Indonesia ini sebagian besar kita mengkonsumsi makanan pokok kita dengan nasi, yaitu kita mengeluarkan zakatnya dengan beras. Baik. Lalu kita masuk dalam satu kaidah, ada satu rumus yang perlu dipahami, di mana ulama menyebutkan kullu man talzamu nafaqatu ghairi talzamu fitratuh.
kepada siapa kita wajib untuk menafkahi, maka kita wajib juga untuk menzakatinya. Kepada siapa seorang kita yang wajib untuk kita nafkahi, semisal istri kita dan anak kita, kita wajib untuk menafkahinya, maka kita wajib juga untuk menzakatinya. Rumus kaidah ini ada pengecualian. Ada pengecualian secara mantuk dan ada pengecualian secara mafhum. Yang dimaksud pengecualian secara mantuk di sini adalah yaitu seseorang dia wajib menafkahinya tapi tidak wajib menzakatinya. Siapa itu? Istri dari ayah kita. Istri dari ayah kita, kita wajib untuk menafkahinya. Namun kita tidak wajib untuk menzakatinya. Yang wajib menzakatinya adalah ayah kita atau dirinya sendiri. Ada pengecualian secara mafhum, yaitu kita tidak wajib menafkahinya, tapi kita wajib menzakatinya. Siapa itu? Budak yang pergi atau budak yang hilang. Seorang budak itu tidak wajib dinafkahi, tapi wajib dizakati. Nah, jadi seorang budak kita wajib untuk menzakati untuknya. Nah, inilah kaidah rumus yang penting kiranya kita untuk memahaminya. Lalu seorang yang telah masuk dalam kriteria itu semuanya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun bagaimana cara niat untuk mengeluarkan zakat, disebutkan bahwasanya kalau dia niat untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, maka dia mengucapkan kalimat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Kalau dia hendak mengeluarkan untuk orang lain, untuk istrinya atau anaknya, maka an nafsi cukup diganti kepada an fulan. Semisal contoh, dia hendak mengeluarkan untuk istrinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fulana fardhu lillahi ta'ala. Kalau dia hendak mengeluarkan untuk anaknya, maka begitu juga contohnya. Cukup dia mengucapkan kalimat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fulan atau an ibni, atau untuk anakku an ibni fulan fardhu lillahi ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang menerima zakat, mendapatkan mereka orang-orang al-mustahiq, maka dianjurkan bagi mereka untuk mendoakan orang-orang yang telah membayar zakat kepadanya dengan mengucapkan kalimat ajarakallah fima a'taita wa barakallah fima abghaita waj'alhu laka tahura. Kalau terjemahannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas pemberianmu ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan atas sisa harta yang kau miliki, dan semoga Allah jadikan pembersihan dan pensucian untukmu. Nah, lalu selain daripada hal-hal yang perlu dipahami itu semuanya, di antaranya lagi yang perlu kita pahami adalah al-mustahiq, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini muncul 8 golongan al-mustahiq, orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, yaitu orang fakir. Yang disebut orang fakir, maklumat, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Ulama yang lainnya berkata, orang fakir adalah orang yang penghasilannya di bawah setengah daripada kebutuhannya.
penghasilannya di bawah setengah daripada kebutuhannya, dia masuk dalam kategori orang yang fakir. Semisal contoh, seorang membutuhkan setiap hari untuk kebutuhan hidupnya, dari makannya dan kebutuhan yang lainnya dalam kehidupan seharinya 100.000 rupiah per hari. Namun setiap hari dari hasil bekerjanya hanya mampu di bawah setengah dari kebutuhannya itu. Hanya mampu mendapatkan 40.000. Setengah dari 100.000, 50.000, dan dia hanya mendapatkan di bawah 50.000. Maka dia masuk kategori orang yang fakir. Lalu golongan yang kedua, yaitu orang yang miskin. Al-mafhum dikenal yaitu orang yang tidak cukup penghidupan dan dalam keadaan kekurangan. Ulama mengatakan gambarannya adalah mereka orang-orang yang memiliki pencarian, namun penghasilan dari pencariannya itu, pekerjaannya itu hanya mampu memenuhi lebih dari setengahnya, tidak mampu menyempurnakan kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan seharinya 100.000, dia mampu mendapatkan lebih dari setengah, 60.000 setiap harinya, tapi tidak sampai 100.000. Ada kekurangan daripada kebutuhan hariannya. Orang yang semacam ini disebut sebagai orang yang miskin, masuk dalam kategori orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka orang fakir dan orang miskin kita bisa memahaminya, yaitu orang fakir adalah orang yang pendapatan hariannya di bawah dari setengah kebutuhannya, dan orang yang miskin adalah orang yang pendapatannya di atas dari setengah kebutuhannya, yang tidak mencukupi secara keseluruhan daripada kebutuhan hari-hariannya. Lalu yang ketiga, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah amil, yaitu pengurus zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ini yang dimaksud dalam kategori amil. Adapun sebagian besar yang terjadi di kalangan umat Islam saat ini, ketika dibentuk kepanitiaan oleh masyarakat sendiri tanpa penunjuk daripada pemerintahan, maka itu tidak disebut sebagai amil, bisa disebut sebagai panitia zakat, yang aslinya adalah wakil muzaki, yaitu wakil orang yang membayar zakat. Mereka bukan amil tapi wakil. Wakil tidak berhak untuk menerima zakat. Amil boleh untuk menerima zakat. Lalu yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf gulubah, orang-orang mu'allaf. Ulama berkata mu'allaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam untuk mengokohkan keimanannya, maka mereka berhak menerima zakat. Ada satu pendapat yang berkata boleh juga memberikan kepada orang kafir yang diharapkan keislamannya. Kalau kita tahu dengan memberikan zakat kepadanya bisa mengundang hidayah Allah untuk memasukkan dia ke dalam Islam, maka boleh diberikan zakat kepada mereka. Namun yang dimaksud mu'allaf adalah mereka orang-orang yang baru masuk Islam untuk mengokohkan keimanan dan keyakinannya terhadap Islam. Lalu yang kelima, wafir rigab, yaitu kepada budak. Zakat diberikan kepada budak untuk memerdekakannya. Zakat diberikan kepada budak untuk memerdekakannya dari perbudakan. Sebagian ulama mengatakan juga bahwasanya boleh memberikan zakat kepada tawanan perang orang-orang kafir dari kalangan muslim. Andaikan ada orang muslim yang ditawan oleh orang kafir, maka kita boleh memberikan zakat kepadanya untuk membayar pembebasannya daripada tawanan tersebut. Ini masuk di dalam kiasan ar-riqab. Dan diantaranya pula orang-orang yang berhak menerima zakat adalah al-gharimin, yaitu orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang dengan ketentuan mereka berhutang bukan karena maksiat. Orang yang berhutang karena maksiat, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Namun mereka yang berhutang karena kebutuhannya, maka bagi mereka berhak untuk menerima zakat. Lalu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mempertahankan Islam dan mempertahankan kaum muslimin, maka mereka inilah yang dimaksud
orang-orang fi sabilillah. Tentang fi sabilillah banyak ditemukan pendapat-pendapat para ulama, namun sebagian besar di antara mereka dari 4 madhab yang kita jumpai dari madhab Mu'tabarah, mereka adalah orang-orang yang mempertahankan, yaitu berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mengalami kesengsaraan atau kehabisan bekal di dalam perjalanan tersebut. Orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya, maka mereka masuk dalam kategori Ibnu Sabil, orang-orang yang berhak menerima daripada zakat tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, inilah sebagian kecil dan ringkas daripada kajian tentang zakat fitrah, yang semoga pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam semua berbahagia ketika berjumpa 1 Syawal dari hasil perjuangan dan pengorbanan dia untuk istiqamah di bulan Ramadan dengan segala bentuk amal ibadah mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.